Setelah keruntuhan pasar kemarin dalam satu hari yang terjadi begitu cepat, pasti kalian bertanya-tanya, Min, apakah ini sudah top cycle ya? Untuk menjawab itu sayangnya saya bukan dukun ya. Tapi di sini kalian bisa mencari tahu dan mengantisipasi kapan top cycle akan terjadi. Nah, di video kali ini kami akan share 10 indikator untuk memantau kapan top cycle akan terjadi. Oke, langsung aja tanpa basa-basi kita ke videonya. Let's go! Indikator yang pertama, P-Cycle. Indikator P-Cycle top telah berhasil menangkap 3 puncak siklus sebelumnya dengan sangat presisi. Mungkin ini terlihat seperti ilmu sihir dalam dunia nyata. Indikator ini menggunakan rata-rata pergerakan 111 hari dan kelipatan 2 kali dari harga rata-rata pergerakan 350 hari. Ketika garis 111 hari SMA melintasi ke atas kelipatan dari 350 hari MA, dalam 3 siklus terakhir kita menemukan bahwa BTC sedang berada di puncak dari siklus. Nah, indikator ini disebut P-Cycle top karena 350 dibagi 111 sama dengan 3,153 atau tidak jauh dari 3,142 dan konon merupakan hasil pembagian 350 dengan bilangan bulat lainnya yang paling mendekati pi. Nah, saat video ini dibuat, titik garis 350 DSMA berada pada angka 144.000 dari Bitcoin. Yang dimana artinya Bitcoin belum menunjukkan tanda berada di puncaknya. Yang kedua, MVRV Z-Score. Metrik on-chain yang sering kita perhatikan juga untuk sebagai alat yang handal untuk menilai periode gelembung ekstrim adalah MVRV Z-Score. MVRV Z-Score memungkinkan kita untuk mengidentifikasi di mana Bitcoin mungkin dinilai terlalu tinggi atau terlalu rendah secara ekstrim, di mana itu akan relatif terhadap nilai wajarnya. Indikator ini mengambil nilai pasar Bitcoin, harga kali pasokan yang beredar, dan nilai realisasi atau harga rata-rata terakhir saat setiap Bitcoin dipindahkan kali pasokan yang beredar. Kemudian menghitung Z-Score di antara keduanya. Itu akan mengidentifikasi nilai ekstremitasnya nanti. Nah, secara historis BTC USD telah mencapai puncak siklusnya dalam beberapa minggu setelah puncak dalam rasio ini. Untuk versi yang lebih menarik dari metrik ini yang dimana kurang dikenal dan disoroti oleh akun Bitcoin Data 21 adalah Whale MVRV atau 1000 hingga 10.000 BTC yang dipegang oleh Whale yang dapat kalian lihat di layar kaca. Yang ketiga, NUPL. NUPL atau Net Unrealized Profit or Loss menggunakan angka nilai pasar dan nilai realisasi seperti yang disoroti dalam bagian MVRV Z-Score tadi. Mengurangi nilai realisasi dari nilai pasar ini kemudian dibagi dengan kapitalisasi pasar dengan rumus market cap dikurangi realized cap dibagi market cap. Ini adalah gambaran visual yang bagus untuk menunjukkan sentimen pasar dan tahap di mana kita berada dalam siklus pasar. Ketika kita secara historis mendekati atau melampaui 75%, terlihat dari grafik ini puncak siklus tidak jauh lagi. Yang keempat, indeks hukum daya yang disesuaikan dengan volatilitas dan oskilator peluruhan. Indeks hukum daya yang disesuaikan dengan volatilitas dari postingan Sina di 21 Capital itu membangun konsep power law yang dimana diyakini dipopulerkan oleh Giovanni, dimana ini mengukur deviasi harga Bitcoin dari kurva power law yang dipasang. Lantas disesuaikan dengan volatilitas untuk memperhitungkan perubahan struktur pasar seiring waktu. Grafik yang ada di layar kalian, mungkin kalian dapat melihatnya bagaimana periode di mana indeks ini mendorong ke arah 100 dan kemudian berbalik turun menggambarkan selaras dengan puncak siklus. Demikian pula kita memiliki power law decay channel oscillator yang dimodelkan oleh Sminston-Witt, di mana puncak dalam osilator ini hampir selalu tepat mengenai puncak siklus sebelumnya dalam beberapa hari. Tetapi jelas tidak ada cara
untuk benar-benar menentukan secara real time ya di mana tepatnya ini akan mencapai puncaknya. Yang kita cari adalah decay channel osilator bergerak di atas angka 90% dan kemudian mulai memperhatikan sinyal keluar lainnya. Dengan angka 95%, kemungkinan sangat dekat dengan titik di mana kalian ingin keluar dengan cepat. Yang kelima, Mayer Multiple. Mayer Multiple hanyalah kelipatan dari rata-rata pergerakan 200 hari di mana harga saat ini diperdagangkan. Sementara grafik ini cukup membantu. Sebenarnya lebih berguna melihat ini dalam bentuk yang telah dinormalisasi mengingat pengurangan volatilitas dari waktu ke waktu nanti. Jika kita melihat indikator Mayer Multiple yang sudah disesuaikan, seperti yang bisa kalian lihat, kita masih jauh dari tingkat overvaluasi historis relatif terhadap 200 hari MA ketika disesuaikan dengan volatilitas. Yang keenam, terminal price. Terminal price adalah alat yang dibuat oleh akun yang bernama Check Matthew. Nah, untuk menghitungnya, kita mengambil terlebih dahulu koin Destroyed dibagi dengan pasokan Bitcoin yang ada dan waktu yang telah beredar. Ini dianggap sebagai harga yang ditransfer. Harga yang ditransfer kemudian akan dikalikan dengan 21. Belum pernah ada satu siklus pun di mana terminal price ini tidak diuji sebelum puncak siklus, meskipun ukuran sampelnya memang kecil. Nah, cara menggunakannya bisa melihat batas plafonnya. Sekarang mungkin ada di kisaran 180.000. Mungkin setelah menyentuh itu atau sebelum menyentuhnya, kita dapat menggabungkan dengan indikator lainnya untuk menentukan strategi kita. Yang ketujuh, 22 hari RSI. Chart ini dari akun yang bernama C2M tentang top indikator dari RSI 22 hari. Kita juga bisa menggunakan RSI 2 mingguan atau bulanan, tetapi jika menggunakan RSI 22 hari akan lebih terlihat bersih untuk titik ayunannya. Nah, faktanya setiap kali RSI 22 hari ini mencapai lebih dari angka 90, puncak siklus terbentuk dalam periode 22 hari berikutnya. Kecuali top pada November pada tahun 2021 yang dimana hanya terdeteksi pada bulan Maretnya saja. Ketika RSI 22 hari menyentuh di atas 90 untuk BTC, mungkin itu saatnya untuk lebih waspada. Mungkin ini bisa menjadi bahan tambahan referensi kalian ketika mencari puncak siklus, tapi tetap harus diimbangi dengan indikator yang lain juga ya, karena tidak ada satu indikator pun yang benar-benar sangat tepat. Nomor 8, 4 tahun MA Multiple. 4 tahun MA Multiple adalah salah satu indikator paling sederhana. Kita memplot rata-rata pergerakan 4 tahun dan menghitung sejauh mana harga telah menyimpang dari sana. Secara historis, puncak telah terjadi di atas 4,5 kali dari MA 4 tahun. Nah, jika sudah mulai memasuki angka 4, mungkin di sana kita harus lebih waspada. Yang ke-9, crypto apps jadi top ranking di App Store. Jika aplikasi kripto menduduki peringkat 1 dalam App Store, itu adalah salah satu indikator puncak siklus. Mengapa? Karena normis dan retail sudah FOMO dan berbondong-bondong untuk mendownload apps dan agar tidak ketinggalan momen dan lemburan. Ini akan menyebabkan lonjakan harga yang signifikan namun tidak akan bertahan lama biasanya. Kini kita dapat memantau beberapa aplikasi kripto yang sudah tenar, diantaranya ada Coinbase, Phantom, dan juga Moonshot. Ketiga aplikasi ini yang paling familiar di Amerika Serikat. By the way, kemarin Phantom sewaktu Donald Trump meluncurkan meme coinnya, Phantom berhasil naik ke peringkat nomor 2 di App Store dan Moonshot berada di peringkat ke-10. Apakah ini udah ada tanda puncak siklus ya? Oke, yang terakhir, yang ke-10, putaran pendanaan VC. Metrik ini biasanya kurang diperhatikan, yaitu tentang perputaran pendanaan kripto yang cenderung meningkat seiring dengan siklus pasar.
Meskipun puncaknya biasanya terjadi setelah siklus berakhir, di mana puncak sebelumnya ada di angka 7,12 miliar pada April tahun 2022. Investor baru sering kali masuk tanpa menyadari bahwa momentum telah hilang. Jadi ini bisa kalian jadikan tambahan referensi juga, walaupun efeknya setelahnya. Namun dapat juga membantu kita dalam melihat kebangkitan tren dan kepercayaan dari investor. Oke, itu dia 10 indikator top siklus yang bisa kalian jadikan tambahan bahan referensi ya. Yang perlu diingat bahwa ini bukanlah saran investasi, jadi tetap tentukan strategi kalian masing-masing. So, sekian aja untuk video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Cheers!